Bapa kami yang di surga, terpujilah Engkau selama-lamanya. Atas kebaikan Tuhan, pemeliharaan Tuhan di sepanjang hidup kami. Atas semua hal yang Kau berikan bagi bumi ini dan semesta ini, bagi apapun yang terjadi, baik segala musim, baik segala keadaan, baik segala bencana apapun itu. Agar kami selalu mengingat Tuhan dalam setiap lingkup hidup kami, agar kami tetap mengingat pencipta kami. Biarlah kami tetap hidup baik, kudus, benar, walaupun kami berusaha untuk mendapatkannya. Karena kami adalah manusia ciptaan-Mu, kami bersyukur memiliki Tuhan yang mengasihi kami selalu. Di dalam Yesus Kristus urapi firman-Mu saat ini, supaya kami mengerti memahami Taurat-Mu, mengerti memahami jalan-jalan-Mu, mengerti memahami kehendak-Mu, mengerti memahami siapa Engkau, mengerti memahami segala jalan-jalan Tuhan, dan apa maksud dan tujuan rencana Tuhan dalam hidup setiap kami umat manusia. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami tetap dalam kehidupan di mana kami saling mencintai, mengasihi, dan tetap ada dalam keadaan sebagaimana adanya kami untuk tetap hidup dalam kemanapun kami melangkah. Ada Tuhan Yesus Kristus menyertai memberkati langkah kami. Amin. Ulangan pasal 3 ayat 12 hingga dengan ayat 12 hingga ayat 22 dengan perikop riwayat penyerahan daerah sebelah timur Sungai Yordan yang demikian bunyinya. Adapun negeri itu telah kita duduki pada waktu itu, mulai dari Aroer yang di tepi sungai Arnon, beserta setengah dari pegunungan Gilead dengan kota-kotanya, aku berikan kepada orang Ruben dan orang Gad. Dan yang masih tinggal dari Gilead beserta seluruh basan kerajaan Og, yakni seluruh wilayah Argok, aku berikan kepada suku Manasye setengah itu. Seluruh basan ini disebut negeri orang Refaim. Yair anak Manasye mengambil seluruh wilayah Argok sampai daerah orang Gezur dan orang Makaka, dan menamai daerah itu yakni Basan menurut namanya sendiri, Yair. Sampai sekarang. Kepada Makir kuberikan Gilead, kepada orang Ruben dan kepada orang Gad kuberikan sebagian dari Gilead sebelah sini sampai sungai Arnon, yakni setengah dari sungai itu dengan daerah pinggirnya, dan sebelah sana sampai sungai Yabok, batas daerah Bani Amon. Selanjutnya Araba Yordan dan sungai Yordan dengan daerah pinggirnya mulai dari Kineret sampai ke Laut Araba, yakni Laut Asin di kaki lereng Gunung Pisgah ke arah timur. Pada waktu itu aku memerintahkan kepadamu demikian, Tuhan Allahmu telah memberikan negeri ini kepadamu untuk dimiliki, namun kamu, yakni semua orang yang gagah perkasa, harus menyeberang dengan bersenjata di depan saudara-saudaramu orang Israel, hanya istri dan anak-anakmu serta ternak-ternakmu. Aku tahu ada banyak ternak padamu, boleh tinggal di kota-kota yang telah kuberikan kepadamu, sampai Tuhan mengaruniakan keamanan kepada saudara-saudara seperti kepadamu. Dan mereka pun memiliki negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepada mereka di seberang sungai Yordan. Sesudah itu bolehlah kamu pulang masing-masing ke tanah miliknya yang telah kuberikan kepadamu. Dan kepada Yosua aku perintahkan pada waktu itu demikian, matamu sendirilah yang melihat segala yang dilakukan Tuhan Allahmu terhadap kedua raja itu. Demikianlah akan dilakukan Tuhan terhadap segala kerajaan kemana engkau pergi. Janganlah takut kepada mereka, sebab Tuhan Allahmu dialah yang berperang untukmu. Jadi saudara-saudara, coba kita lihat bagaimana kasih Tuhan kepada orang Israel. Tuhan itu selalu memberkati mereka. Bagaimana Anda mau melenyapkan mereka dari muka bumi? Sedangkan dari zaman awal penciptaan hingga sekarang, ada saja cara Tuhan untuk menolong mereka. Biarpun mereka sering dipukul Tuhan, remuk, redam, hancur, tapi Tuhan bangkitkan kembali orang-orang yang sudah Tuhan pilih untuk memimpin negeri ini, agar mereka dapat melihat kebesaran dan kemuliaan Tuhan sesungguhnya, Tuhan Israel. Ya, bagaimana saudara-saudara? Jadi jangan kita jahat sama orang Israel atau bangsa Palestina juga ya, atau orang Palestina ya, orang-orang yang kumpul di Palestina. Karena zaman dulu memang orang Filistin itu dimusnahkan Tuhan, tetapi kenapa jadi Palestina sekarang? Banyak orang-orang yang berkumpul di situ, dan juga seharusnya Israel juga mengayomi mereka. Dan saya lihat memang iya, orang Israel banyak memberikan bantuan, memberikan banyak hal kepada orang-orang Palestina, tetapi orang Palestina lah yang menyerang mereka duluan, sehingga mereka ketika singa itu tertidur, mereka bangkit murkanya. Saya ingatkan sekali lagi saudara-saudara, begini ya, kita semua umat manusia itu memiliki roh yang sama dari Tuhan, percikan ilahi gitu loh. Tapi ada orang tertentu yang harusnya itu
gimana ya, bukan takdir juga sih seharusnya kalau dia itu punya hati. Karena kita manusia ini diberi Tuhan kebebasan untuk memilih, kamu mau pilih yang jahat apa yang baik. Nah, orang Israel juga begitu, tidak semuanya mereka selamat. Begitu juga dengan bangsa-bangsa lain. Karena orang-orang yang tidak selamat itu adalah orang-orang jahat, saudara, baik di dunia atau akhirat itu orang-orang jahat. Tuhan ngajarin kita itu semuanya untuk kebaikan, berbuat baik dan segalanya. Jangan kita sampai ada niat untuk memusnahkan sebuah bangsa kalau kita nggak jahat. Kalau kamu jahat, ya wajar Tuhan memusnahkan kamu dengan cara berbagai cara. Tuhan nggak pakai manusia sih. Dengan sendirinya kamu akan musnah, kamu akan binasa. Banyak cara Tuhan untuk memusnahkan kamu, baik dan bencana alam, kecelakaan dan sebagainya. Makanya jangan jahatin orang. Di dunia ini nggak ada orang yang baik itu yang yang nggak dilindungi Tuhan ya. Walaupun banyak memang cara orang meninggal itu, walaupun dia baik pasti ada dosanya, karena setiap orang itu nggak ada yang sempurna. Tetapi kita jangan berbuat jahat sama orang, karena Tuhan itu selalu melindungi orang-orang baik, saudara, siapapun Anda. Kalau Anda orang baik, orang-orang tulus, nggak jahat, pikiran Anda juga nggak jahat, Anda akan dilindungi. Walaupun Anda belum mengenal Tuhan secara luar biasa. Saya juga sudah mengingatkan kepada banyak orang dalam hidup saya benarnya hanya fokus kepada apa ya, begini, kalau kita menginjili orang, kita nggak boleh memaksakan orang. Orang mau percaya apa tidak terserah. Kalau Tuhan berkenan ya terserah. Orang itu mau milih mau percaya apa tidak. Tetapi begini, kita harus uh, mendoakan orang tersebut, ataupun karena kan zaman-zaman sekarang kan semuanya sudah terbuka. Jadi tinggal kamu memilih yang mana. Kalau kamu masih nggak mau percaya, kamu sudah tahu, tetapi kamu tidak mau percaya, padahal kamu tahu Allah itu kasih, Allah itu terang, Allah itu maha kudus, maha suci. Nggak sembarangan kamu ya berbuat jahat di dunia ini. Itulah gambaran kita, gambaran Tuhan. Makanya setiap orang itu diberkati Tuhan kalau dia berbaik-baik sama orang. Nah begitu, Tuhan gak akan membiarkan kebaikan sebuah bangsa, kebaikan semua orang berlalu begitu saja, karena Tuhan itu akan memberikan berkat kepada setiap orang yang mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Banyak hal pertentangan, perdebatan yang membuat orang itu bukannya bertumbuh tetapi bertengkar. Bahkan sebuah negara itu hancur hanya karena pertengkaran, perdebatan. Ingin menguasai, coba kalau ingin bagus harus takut Tuhan dulu, baru semuanya berjalan. Dan sekedar mengingatkan ya, berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan. Jangan kita memusnahkan bangsa-bangsa yang sudah Tuhan tetapkan, dipilih Tuhan. Walaupun kita tahu mereka jahat, kita doakan aja. Kita doakan, karena setiap pertobatan itu kalau Tuhan berkehendak dia akan bertobat. Begitu juga dengan Anda dan saya. Kita selalu mengaku dosa-dosa kita kepada Tuhan setiap hari, setiap detik. Karena kita ini bisa berbuat dosa, saudara, dalam setiap detik. Karena itu jangan sampai kita terlena dengan dunia ini, ingin menghancurkan orang lain karena kekuasaan, karena nyawa Anda itu di tangan Tuhan, bukan di tangan Anda. Nyawa itu tidak bisa dibeli, saudara. Pas kamu sudah meninggal, kamu baru menyesal bahwa apa yang kamu lakukan di dunia itu akan membawamu kepada kebinasaan. Jadi berbuat baiklah kepada semua orang, termasuk penginjilan juga. Orang-orang yang menginjil ini jangan suka mencaci, menghina orang lain. Kalau menginjili orang itu dengan baik dan benar, dengan lembah lembut, supaya orang dapat mengenal Tuhan kita bagaimana. Berbeda kamu hujat, kamu caci, kamu hina orang lain, bagaimana kasih Tuhan berjalan. Kita kan tahu memang di dunia ini sudah diingatkan Tuhan bahwa segala sesuatu itu akan tiba waktunya, akan banyak penghujat-penghujat, pencaci-pencaci. Biarlah mereka binasa dalam mulut mereka sendiri. Kita mati-matian mendebat mereka, kalau tetap gak masuk gak ada gunanya. Jadi lebih baik kita mendengarkan firman Tuhan itu yang menegur, mengingatkan kita untuk saling supaya mereka semua diberi kesempatan bertobat, berbuat baik kepada semua orang, berdamai dengan semua orang.
Jangan ada udang di balik bakwan. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau untuk selama-lamanya. Biar kuat kuasa-Mu terus menyertai memberkati kami. Biar kuat kuasa-Mu ada di dalam hidup kami, hati dan jiwa kami. Biarlah kami tulus seperti merpati dan cerdik seperti ular. Bukan jahat seperti ular, tapi cerdiknya yang saja yang kami ambil. Kami tidak mau menjadi orang jahat, karena kami merasa lebih baik kami menderita karena berbuat kebaikan daripada kami menderita karena berbuat jahat. Karena di dalam hidup dan jiwa kami menderita karena berbuat baik, disitulah kami merasakan kebaikan Tuhan yang nyata di hidup kami. Terima kasih Bapa, biarlah kuat kuasa menyertai firman-Mu selalu untuk memberkati semua bangsa-bangsa di dunia, semua pemimpin-pemimpin dunia, semua orang yang baik dan tidak menyimpan kejahatan ataupun agenda-agenda jahat di dalam kehidupan umat manusia, supaya dunia ini makmur, aman, damai, sentosa, sejahtera. Karena Tuhan menghendaki setiap manusia itu untuk hal-hal baik, bukan untuk hal-hal jahat. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Selamat sore, God bless you all. Jangan lupa subscribe ya guys. Diberkatilah yang sudah subscribe saya dan yang belum subscribe. God bless all.